bersyukur sekali diisolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, karena baik dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami, dan mereka 24 jam siap mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan, dan mereka masih akan kerja terus, saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Pelangi Kehidupan. Dalam rubrik Pelangi Kehidupan kali ini, saya mendapat kehormatan diterima oleh keluarga dari Ibu Maria Darmaningsih. Ibu Maria Darmaningsih. Iya. Ya, beliau ini populer, keluarga yang populer karena beliau ini putrinya 2, kebetulan kena COVID yang pertama di Indonesia. Artis COVID. Artis COVID ini. Jadi saya perkenalkan dulu sahabat Indonesia, yang pertama pasien COVID 01 Mbak Sita. Sita Tiasutami ya. Ini yang nomor 1 di Indonesia ini, terkenal. Kemudian yang kedua, pasien kedua Ibu Maria Darmaningsih. Darmaningsih. Oh, Darmaningsih ya. Dan yang ketiga ini paling sibuk ini pasien 03 ini. Ya, jadi Mbak Ratri. Wih, Mbak Ratri Anindya-Jati. Baik sahabat Indonesia, saya ingin berbagi pengalaman pada Ibu ini kepada Indonesia. Karena jujur aja Ibu Maria, Mbak Sita, Mbak Ratri, nama bertiga ini luar biasa, terkenal gitu. Jadi menjadi fenomena pada saat kita kalau di Jawa nama kena pagebluk Ibu. Pagebluk itu pandemi, yaitu baru pertama kali di Indonesia ini kita ketakutannya luar biasa. Dan menurut saya Mbak Sita bukan yang pertama pasien mungkin, tapi yang terdeteksi yang pertama kali. Yang terekspos. Mungkin sebelumnya juga ada kali ya. Tapi iya, pasti ada. Pasti ada. Cuma belum Jadi saya minta pengalamannya Mbak Sita dulu nih, yang 01 ini. Apa yang dirasakan dan bagaimana? Maksudnya simptomnya gimana? Bukan artinya kalau simptomnya kita pasti. nggak tahu tadi. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Awalnya kan aku mikirnya flu biasa, flu tapi biasa. versi lebih parah aja gitu kan. Karena emang semua mulai dari batuk kering nonstop, demam tinggi, vertigo, joint pain, muntah, diare, semua itu semua. Jadi komplit gitu ya? Paket komplit. Sampai menggigil segala macam, dan itu lumayan lama, 10 hari gitu kan. Sampai akhirnya kita di rumah sakit, didiagnosa aku bronkonemonia, ibu tifus, terus kita memaksa untuk minta dites COVID. Oh, jadi inisiatifnya itu dari keluarga ini sendiri yang minta? Iya, karena dari keluarga. Karena kan kami berhubungan terus gitu di WhatsApp, terus kebetulan kakaknya ibu di Austria, di sana kan sudah outbreak ya, udah heboh. Jadi dia bilang, Sita kamu kan umur 31, itu pas 30, bahkan umur 30 masih prime age, jadi kalau kena COVID bisa sembuh. Kalau ibu kan kasihan, sudah 63 saat itu ibu ya, 63, umurnya rentan, jadi baiknya dipisahkan di rumah sakit dan juga tes COVID gitu. Jadi akhirnya kita insist, kita minta terus untuk dites. Ditolak, awalnya ditolak, iya. Mitra ditolak Depok. terus. Ditolak karena belum ada SOP. Protokolnya belum ada. Nggak bisa periksa gitu. Dan maksudnya kan di sana juga belum ada fasilitas kan, saat itu memang hanya ada 3 tempat kan gitu. Jadi ya kami mengerti juga sih maksudnya, dan juga saat itu kan memang tanda-tanda kita nggak menunjukkan ke COVID, dan mungkin saat itu juga masyarakat maupun dokter-dokter ya semuanya, pemerintah juga kan nggak ada yang siap ya untuk COVID ya, nggak ada dimanapun yang siap untuk COVID gitu. Jadi mungkin mereka juga belum ngeh kalau bisa OTG loh gitu loh, karena kan di video-video yang tersebar kan orang udah tiba-tiba pingsan langsung meninggal gitu, atau yang sampai jadi udah outbreak-nya heboh banget gitu ya. Mbak Sita, rumah sakit di Mitra Keluarga Depok karena belum punya protokol masih menolak. Gitu. Terus selanjutnya apa yang dilakukan oleh Mbak Sita dan Ibu Maria? Akhirnya waktu saya dapat telepon dari teman saya orang Indonesia yang sedang di Malaysia saat itu untuk festival Latin Dance gitu, dia info ke saya bahwa beberapa hari lalu, sehari sebelum saya di rumah sakit di RS Mitra Keluarga Depok, itu ada WNA yang tinggal di Malaysia yang dikonfirm positif, dan dia habis dari Jakarta dan kedua tempat yang dimana saya juga pergi gitu. Jadi akhirnya saya langsung yang di Kemang itu?
ya satu di Kemang, satu di Menteng. Oke. Nah, jadi akhirnya saya langsung begitu dokter visit lagi Jumat malamnya, saya bilang, dokter ternyata saya 2 malam berturut-turut ada di Tempat ruang yang yang sama, 2 malam berturut-turut dengan WNA yang baru dikonfirmasi positif gitu. Langsung dia dokternya langsung infokan ke para pejabat-pejabat rumah sakit, dan kemudian mulai dari Sabtu kita mulai diproses ya. Malam itu mulai kita kayak dijauhin gitu kan? Sama suster sama iya, itu jadi mulai Diisolasi lah ya. Diisolasi bukan gitu. dijauhin, tapi Cuma diisolasi lah. Protokolnya begitu protokolnya memang. adalah di saat kita suspek, kita harus diperlakukan seakan kita positif. Jadi Sampai waktu itu kan Bu Maria lagi dirawat juga. Tifus. tifus. Aku nganter mereka berdua. Berarti di Indonesia waktu itu. Udah sembuh, iya. Udah sembuh. Udah sembuh. Jadi yang Iya, pertama jadi mungkin memang- dari Mbak Sita, pas ibunya lagi sakit waktu itu. Di rumah sakit yang sama. Sebenarnya kalau pertamanya dari siapa ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu siapa. Enggak, tapi gini tanggal 15 aku sama Sita datang ke acara 15 deh. 15. Oh iya, Hari ke Sabtu tempat- ke acara tempat usah tari disebut Latin itu. Nggak inget kok namanya terus deh gitu. Terus tanggal 16-nya aku sakit langsung besokannya. Iya, lo drop aja gitu kan. Drop. Tapi Saya dropnya juga. aneh. Dropnya tuh Saya aneh, juga. kayak tulang-tulang Drop patah gitu. Oh, gitu. gitu ya? Oh, Lemes iya. Jadi banget. hari Minggu pagi kita lagi di Bintaro kan, Iya. kok Iya, lemes ya, ha-ha. kenapa sampai siang gitu. Terus saya sampai lemes tuh apa kayak patah-patah gitu loh. Terus saya minta kakakku, kakak kandung gitu, Mas pijetin dong. Dia sampai kaget loh, kok tumben ini adikku minta dipijetin, dia suka aku puntur kaki kan. Aku nggak enak badan nih, ayo pijetin gitu. Itu hari Minggu kan. Tapi Habis itu sore karena paginya kita sore. Car Free Day dulu Car di Free Senayan. Day. Coba. Masih olahraga juga ya. Iya. Tahu Oh, apa iya, cuma iya. nggak enak gitu loh badannya. Kalau aku tuh cuma tenggorokannya gatel, bahkan bukan sakit. Waktu tanggal 16 tuh baru tenggorokan gatel, besoknya bangun Itu udah 16 Februari. 16 Februari Februari. ya? Oke. Jadi aku sakit, terus ibu sakit, Sita tapi di kosan. Jadi kita tuh nggak tahu kabarnya. Tapi dia sempet lo datang ke Bintaro. Pada umumnya kehidupan sehari-hari dia tuh paling sering sakit. Jadi Jadi, kita nanggepinnya ya udah biasa. gitu. Terus kita kalau flu ya pasti sehat lagi gitu loh. Jadi kita tuh tapi- nggak heboh gitu. Enggak, tapi aku heboh soalnya aku di Wina lagi sering flu. Oh iya. Oh. Jadi pas pulang aku bilang, Bu, aku nggak mau sakit lagi, ayo langsung ke dokter gitu. Terus kita ke klinik, terus dicek ya cuman kayak radang tenggorokan. Nggak ada sih yang ngomong flu, kayak Nggak radang ya? tenggorokan dikasih obat. Nah aku seminggu sakit tapi tanggal 22 sembuh. 22 Februari Februari. aku sembuh. Oke. Terus Saya sakit, 23-nya aku nari loh masih. Masih nari. Masih pertunjukan Luar di biasa. tahun Oke, ini. ya. singkat cerita kok sampai ke RSPP Sulianti Saroso RSPP, gimana? karena memang ya gitu. Jadi di saat tim medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok tahu kita jadi suspek kan, kita diperlakukan dengan SOP seakan kita sudah positif gitu Oke. kan, which is normal Belum ada sekali pemeriksaan untuk swab, menjaga belum ada ya waktu kesehatan. itu? Nah, belum. Nah, terus habis itu hari Sabtu itu mulai Jumat malamnya belum, Bu. Sabtu itu begitu kita lagi ada family visit, tiba-tiba susternya masuk bilang, Mbak ini udah nggak boleh dijenguk Tengok, siapapun lagi. Itu siang-siang kayak lagi ada subuh kita di situ lagi karena kemungkinan COVID ini itu langsung subuh kita pulang, terus dari situ udah suster segala macam mereka dibatasi ketemu kita dan di depan ditulis pokoknya tidak boleh dijenguk dan Oke. mereka sudah langsung pakai APD lengkap APD, gitu. Nah jujur kita juga agak deg-degan gitu, wah Aduh, apa ini macam kayak di gitu. film gitu kan, tiba-tiba belum pernah ada perlakuan seperti itu. Iya, iya. Terus akhirnya hari Sabtu pengurusan segala administrasi yang sebelumnya, kemudian Minggu tuh jam 1 apa 2 pagi. Iya ya, karena kan dibawa pastinya ke rumah sakit. Oh, ke nggak Kemayoran. mau mengakibatkan Iya, Sunter. promotion gitu kan. Sunter ya, Sunter ya, SPP Karena kan nggak mau Sulianti mengakibatkan Saroso. publik Iya. panik ya. Jangan Jadi sampai emang jam publik 1 jam panik. 2 pagi gitu kita diantarnya ke situ dan semua tuh dari susternya juga baik banget yang antar kita ya, udah menenangkan tangan karena kita udah panik dari banget. RS Dari mitra yang- keluarganya. itu juga baik Langsung banget. kita dipisah. Langsung kita Di Sunter itu Masuk bisa satu, Oke. langsung diisolasi satu-satu gitu. Ini berarti belum ya? Belum. Oke. Deg-degannya ya Bu ya waktu itu dan kita tuh bingung banget. Waktu itu belum ada vonis positif. Oke. Karena emang belum di swab gitu. Jadi memang pas di ambulans itu juga drivernya pakai APD, susternya pakai APD, terus kita yang udah kayak panik banget berdoa terus, susternya Kalian menenangkan satu di ambulans itu. ya? Aku lupa. Satu ambulans kan cuma ada satu tempat tidur. Jadi ibu di tempat tidur, aku duduk, inget kan kita empit-empitan gitu. Terus itu juga prosesnya kan administrasi selalu agak lama ya. Jadi kita nunggu di ambulans ada kali 40 menit ya udah aduh
udah stres tengah malam malam gitu. gitu kan, udah stres, kedinginan lagi, dingin banget, terus akhirnya langsung masuk ke isolasi satu-satu, udah Langsung deg-degan dipisah. banget, langsung dipisah Langsung kita, dipisah. langsung dipisah. Itu udah kayak kita Dan cuma terus teleponan dan nggak ada sinyal, aku udah Nggak panik ada banget karena di kamar itu sebenarnya ada wifi, cuma di kamarku nggak nyampe wifi-nya, tuh sinyal providerku juga jelek, jadi aku udah panik banget. Terus ya udah, Terus saya ingat dibilangin gini, Ibu tidur yang tenang, kalau ada apa-apa di bel, tapi tapi sabar ya, karena kami menghadapi Ibu harus pakai Pakai APD. baju Jadi itu selalu APD, prosedur Jadi juga. selalu Dulu ya. setengah jam gitu. Ah. Tapi Ibu tenang aja, terus selalu ding dong gitu, ya ampun kok sendirian, terus tertutup udah isolasi benar-benar deh itu. aku inget banget yang pertama aku lakukan di situ adalah soalnya kan itu kasur gitu kan, terus kan ya namanya diisolasi kan ya kurang ya gimana ya, kayak di rumah ya, terus ada kaca segala macam, terus aku udah mulai parno, terus aku bilang ke mbaknya, Mbak, suster, tolong dong itu kacanya ditutup, aku nggak mau lihat kaca karena aku takut sendiri, aku takut tidur sendiri, dan aku mikir ya ampun nih di ruang isolasi kan mikirnya kan ada mayat atau apa, ada hantu gitu kan ya, sumpah aku takut banget, aku nggak mau lihat kaca, itu ditutup plastik, terus TV aku nyalain 24 jam, padahal nggak aku dengerin biar kayak nggak sendiri Pokoknya ada aja suara-suara gitu. yang nemenin Karena gitu aku ya. takut banget. Itu belum diperiksa ya? Belum. Itu hari Minggunya. Minggu pagi jam ya. 6 pagi ya? Di Ya ampun, udah baru Oke. tidur 4 jam, terus Di swab. kodok gitu kan, sakit banget. PCR ya. PCR. Kita, Waktu itu belum keluarga belum bisa jemput ya? Belum. Besok belum bisa ya? Itu kita cuma ditelepon aja, kalian mereka ditransfer gitu. Aku udah deg-degan banget, tapi gimana waktu itu ya? Yang itu kita swab tuh 2 kali ya, Minggu sama Senin pagi baru. Oh iya Terus benar, Senin karena udah Minggu lah. malam kalian udah di swab kok, itu gue ya. belum. Minggu pagi. Minggu malam Minggu pas lo pagi. baru ditransfer. Ya udah Paginya. ini terusin. Jadi, oke, jadi minggu pagi di swab pertama, udah tidur hanya 4 jam, langsung di swab dua-duanya. Terus Terus aku afirmasi Kita masih teleponan kan? ya itu hari Teleponan, Minggu. afirmasi ya, Selasa keluar kita kan sehat ya, sehat ya, sehat. Ibu ingat gak sih aku bilang, iya Bu, aku yakin nih pasti negatif kok. We just have to go through this and the test, everything will udah come out pokoknya negatif, udah gitu, tenang. sehat gitu. tapi memang waktu itu memang pada Iya, waktu gitu ya. dibawa di Solen Saroso, badan sehat ibu ya, nggak ada keluhan apa-apa. Terutama saya sehat Sehat. banget. Kalau Mbak Zita masih sisa batuk-batuk. batuknya. Oh, sih. Karena begitu aku diinfus, langsung semua demam ini itu hilang kan. Iya, Jadi iya. tinggal batuknya aja. Oke. Saya tifus tapi diinfus terus. Oke. Kan dopingnya Cuma banyak yang banget paling tuh nggak diinfus. enak adalah makan. Makan tuh terasa nggak enak. Iya, Waktu iya, itu iya. kita nggak tahu kalau Iya. itu salah satu ciri. Oke. Jadi itu saya makan kurma terus, tapi merasanya sehat. Sehat ya. Jadi minggu pagi di swab, Senin pagi juga di swab. di-swab. Oke. Hasilnya berapa hari setelah itu? Itu Nah, hari itu Seninnya Pak, Senin. tanggal 2 Maret. Di WhatsApp dan Langsung TV. di TV nasional. Jadi artis itu hari Senin tanggal 2 Maret ini. Nah itu. Akhirnya divonislah Mbak Sita menjadi pasien 01. Iya. Dan itu lucu Bu Maria kejadiannya. 002. Ini 03 belum kelihatan nih ya. Belum, Nah, masih, itu masih ceritanya. beberapa hari kemudian. Oke, sekarang saya pindah ke Mbak Ratri ini. Kok sampai jadi 03 itu gimana ceritanya? Ya jadi pas 0102 ini dinyatakan kan sama Pak Jokowi, itu aku lagi di Senopati lagi kerja kan udah tanggal 16 sakit, 22 sembuh, terus itu udah tanggal 2 Maret. Iya. Udah berkeliaran di Jakarta Selatan gitu-gitu, terus setiap pagi tuh aku nelpon ibu ngecek dong, kan kita deg-degan juga tapi nggak dengar kabar gitu. Bu apa kabar gitu? Ah ibu baik kok, sehat, nah gitu. Terus 2 jam kemudian, nggak nyampe ya, sejam kemudian aku nelpon ibu lagi, suaranya udah Suaranya dia. suaraku udah tegang banget karena tiba-tiba lagi meeting gitu WhatsApp masuk semuanya nih Jokowi announcement ada 2 positif COVID, kok kayaknya ibu sama Sita ya Rat gitu, semua orang tuh dari Karena sepupu semua disebut semuanya. ibu dan anak ya. Iya ibu dan anak dan umurnya spesifiknya tuh sama gitu. Karena memang waktu itu pemerintah tidak menyebutkan identitasnya ya memang ya. Tapi Awalnya, udah bocor. Tapi udah orang Sudah udah Keluarnya tahu. tuh di WhatsApp. Iya, iya. Nama Bocor. kita, bukan Iya. di TV. Enggak di TV. Enggak, bukan Pak Jokowi yang Dan announce. seluruh WA group itu sudah menjadi artis udah populer meledak, waktu itu ya. Iya. Nama Mbak, Ya terutama Mbak Sita ya. Mbak Iya. Sita Tapi yang udah pertama. kayak dumb and numb gitu, udah kayak sumpah itu seharian tuh baca gini kayak terus semua ratusan WhatsApp, udah aku cuma diem aja nggak bisa balas satupun, read no reply ke semua orang, Oke, bingung gue. Terus kembali habis ke itu- 03 gimana? Terus gitu aku diciduk di Senopati. Nyebut Diambil aja? Kita nyebut Diambil? iya. Jadi kan langsung itu pokoknya begitu dia. Ini istilahnya menarik nih, diciduk gitu loh. Diciduk. Pakai hazmat begitu ya? Iya, Oh, aneh. Iya, gimana dong? Jadi itu kayak aku
aku lagi meeting di kantor yang bawahnya ada kafenya dan di Jalan Senopati ya kan rame. Terus itu langsung Kementerian Kesehatan, Departemen Kesehatan DKI Jakarta, Departemen Kesehatan Depok, itu teleponku nggak berhenti, selesai satu yang lain ya gitu-gitu. Dan kita kan bingung, kenapa kok keluarga nggak dikasih tahu gitu sama rumah sakit. Terus kenapa ibu aja waktu itu aku telepon, Bu, ini Pak Jokowi menyatakan gini-gini, Bu denger nggak? Enggak gitu. Terus lagi Ibu ada matiin TV lagi ya ada soalnya suster, lagi ada suster di kamar ibu. Aku bilang, Ibu tanya dong itu susternya gitu. Susternya bilang, jangan khawatir Bu, itu simpang siur gitu. Jadi Tenang aja tenang gitu. aja karena ternyata mereka pun belum dapat Nggak infonya dikasih dari tahu. Litbangkes. Jadi karena panik, pokoknya simpang siur komunikasi lah. Ya udah intinya terus aku ditelepon ini rumah harus dievakuasi. Ratri nggak boleh pulang karena udah ada wartawan puluhan depan rumah. Terus si Darno itu Mas Darno disemprot. yang tadi diciduk juga di rumah, disemprot pakai disinfektan, itu udah lucu banget masuk koran nasional. Ya udah aku berangkat ke RSPI, hari sore itu juga dijemput, dia udah pakai hazmat segala. Tapi tadinya aku disuruh pulang Itu karena hari apa itu? itu tanggal itu Senin. hari tanggal 2 hari Senin Hari itu. Senin ya, oke. Tapi disuruh pulang, dibilanginnya aku bisa isolasi mandiri aja 14 hari karena nggak ada gejala. Oke. Tapi besoknya langsung Kementerian Kesehatan sama Depkes DKI nelpon lagi, Mbak Ratri kayak harus kembali ke rumah sakit soalnya ini Diciduk borderline 2 kali borderline positif. Ya udah aku masuk. Terus ya udah tahu lah, tapi kayak dikasih tahu kalau statement kalau aku positif tuh sebenarnya tanggal 7. Jadi aku Oke. nginep dulu 3 hari, baru tanggal 7 jam 2 malam dibangunin sama dokter dan bahwa aku positif. Jadi sudah resmi waktu itu 01, 02, 03. Akhirnya berapa hari di sana? Aku 10 hari. Mbak Sita? Kalau aku tuh kalau di mitra keluarga kan 3 hari, di RSPI-nya 13 hari, jadi total 16 hari. Paling cepat malah 03. Iya, Iya. karena Ini paling sehat. terakhir tapi paling sehat. Iya, paling nggak Kalau ada ibu gejala. lebih lama lagi. Ibu lebih lama ya, saya mendengar gitu ya. 19 hari total sama yang 3 Sama hari di yang mitra keluarga. Kalau di Tapi RSPI 16 RSPI hari. 16 hari. 16 hari. Justru yang 03 paling cepat. Cuman ini mungkin aku selipin di sini aja mumpung. Jadi sebenarnya kan aku sakit juga di sini, tapi waktu itu gejalanya tuh minim, tapi nggak bisa ngerasain makanan, tulang-tulang kayak rontok gitu, otakku cuma tahu aku harus bed rest selama itu. Tapi setelah sembuh bulan April atau Mei, itu sebenarnya bulan Januarinya aku tuh datengin konferensi seni pertunjukan internasional di New York. Itu ada semua orang dari seluruh belahan dunia, aku kumpul-kumpul, hahihi, kenalan-kenalan, networking. Terus tiba-tiba suatu malam aku baik-baik aja lagi di Times Square jalan-jalan, besoknya jam 10 pagi sakit sampai aku sampai nelfon ibu bilang Iya, aku takut kayak- mau mati sendiri gitu di hotel, Pak. Iya. Bener-bener 39 derajat sampai nelfon panitia bilang aku harus dicek nih gini-gini. Dokternya bilang oh ya emang ada virus gitu. Tapi waktu itu di Amerika belum ada kok kesadaran COVID belum ada. Nah, udah kayak aku pulang ke Wina, aku dicek lagi ke dokter karena takut ada apa. Terus dokter bilang udah bed rest aja 10 hari, disuntik antibiotik banyak gitu. Nah, terus aku di Wina, kemudian Februari pertengahan aku pulang sini. Terus 3 hari kemudian sakit gitu kan. Nah, terus fast forward ke bulan April, kita dengar berita-berita di Amerika tuh governornya LA sama New York khusus minta autopsi kembali badan tubuh jenazah yang meninggal di bulan Desember dan Januari yang saat itu divonis flu, ternyata sudah ada COVID-19. Jadi terus waktu iya, di sana? jadi kita malah loh. Berarti Iya, kayaknya aku yang kena duluan, maka itu pas di Jakarta aku hanya reinfeksi tapi antibodiku sudah ada. Jadi pas di sini aku sakitnya nggak parah, kayaknya Jadi, gitu. mungkin yang di media simpang siur bahwa Mbak Sita ada ketemu dengan teman dari Jepang itu belum tentu benar ya. Kita nggak Masih pernah simpang siur juga ya. klarifikasi. Klarifikasi dulu ya ini. Jadi memang itu WNA asing ya. Ya, ya, Aku ya. udah gak mau menyebut nasionalitasnya Ya, oke, lagi oke, karena ya. udah Ya. belum ada proportion. Ya. Habis itu oleh media dan publik diasumsikan itu laki-laki. Ya kan, yang katanya transaksi di rumah dan lain-lain itu. Itu salah. Oke, itu salah. Itu pertama. Setelah aku klarifikasi bahwa orang itu adalah perempuan, dibilang lagi bahwa aku pernah dibugil yang lesbian gitu kan. Jadi sama aja, larinya ke situ-situ aja mulu, entah kenapa mikirnya apa ya, selangkangan mulu ya kan bu netizen ya gitu ya kan. Nah,
Cuman sebenarnya pertama aku nggak kenal sama ini orang, gitu. Dia memang tamu di komunitas Latin. Instruktur tari kan dia? Kayaknya dia bukan guru komunitas enggak. saja, Teman-teman komunitas. gue yang guru. Oh, Orang gitu. ini bahkan gue nggak tahu dia guru apa emang student aja atau cuma lagi I don't know, karena memang aku nggak inget mukanya, aku nggak tahu namanya. Anyways, dia datang karena kan tanggal 14 itu kan di Kemang aku datang sebagai tamu. Tanggal 15 di Menteng memang itu tempat aku kerja nge-host. Nge-host Latin Night-nya gitu. Jadi memang as a good host, semua tamu yang datang tentunya aku sapa, aku cipika-cipiki whether or not I know the person gitu. Jadi sejujurnya ya aku lupa total ini siapa gitu. Nah, bisa aja memang dia saat itu udah sakit terus dia dansa sama bisa my banget ex tuh. saat itu terus dia dansa sama aku, bisa aja gitu. Atau bisa aja entah mungkin ada ininya apa dropletnya Atau megang di WC, pintu di kamar apa, mandi. kan kita nggak tahu ya gitu. Satu. Bisa juga dibawa dari New York. Bisa ternyata gitu. Dan juga sebenarnya yang aku ingat juga di saat aku mulai sakit di tanggal 16 Februari itu kan aku dan mantan pasanganku juga dan teman-teman di komunitas Latin maupun di luar komunitas Latin, teman-temanku tuh Itu saat udah itu udah pada banyak banget sakit. yang sakit dengan Udah simptom yang pada. sama. Jadi menurut aku sebenarnya ya mungkin bukan dia juga yang pembawa, bisa Iya, aja iya. teman-teman aku sendiri kok Iya. gitu, bisa aja siapapun bisa gitu Dan di sebenarnya. RSPI juga kan, Iya. susternya Sita mulai Iya. Desember tuh udah ada Udah yang banyak keluar ya? masuk, Ada yang tapi keluar belum ada masuk. hasil swab itu karena belum Baik, sahabat berpikir. Indonesia, perlu klarifikasi juga. Iya. Ini Bu Maria ini dosen di IKJ, Bu ya. Iya, Dan kedua putri beliau ini pegiat budaya juga. iya. Gimana Mbak Sita, penari, Mbak Ratri? Iya, nari hobi tapi profesiku produser seni independen. Wah, luar biasa. Jadi semua dua berdekatan dengan culture dan pengembangan budaya. Sebenarnya kita sih tiga-tiganya ini ya di performing Di arts management. management. Apa itu? Performing arts management. Oh, Jadi performing arts management. Oke. jadi justru aku full time narinya udah lewat. Oh iya iya. Dari beberapa tahun terakhir Berarti aku masuk- udah nggak full time nari, Iya. lebih ke manajemen juga. Ya, tapi semua pegiat budaya lah. Iya. Iya. Oke, setelah sembuh ini fenomenal. Konferensi pers pakai kebaya cantik-cantik bertiga bawa jamu dari Pak Jokowi. Dikasih. Oh dikasih. Ya, sahabat Indonesia ini luar biasa ini. Hanya 3 orang ini kayaknya sembuh dari COVID diberikan oleh-oleh jamu dari Pak Jokowi melalui Pak Menteri Kesehatan. Iya. Jadi luar biasa kita bahagia waktu itu. Oh ternyata COVID bisa disembuhkan, gitu kan? Kesembuhan bertiga ini jujur Bu, buat kami itu, merubah mindset gitu. Kan ketakutannya luar biasa dengan hoax video gak karu-karuan itu ternyata bisa sembuh ternyata. Iya. Dan waktu itu kan Bisa. Ibu dan Mbak Ratri, Mbak Sita kan tampil dengan seger seolah belum pernah sakit gitu kayaknya. Jadi kita ternyata COVID bisa ditaklukkan gitu. Karena kita kan sudah terframing, wah virus yang Iya, menyakitkan. iya, Oke, iya. Bu Maria, apa waktu tampil itu kehendak Ibu dia atau diminta oleh Kementerian Kesehatan? Diminta, Oke. diminta berapa hari sebelumnya, walaupun waktu itu saya belum tentu bisa keluar karena masih nunggu hasil. Iya, iya, iya. Tapi saya udah bilang apapun kita siap dan kita pakai kebaya, saya bilang gitu. Untung kok mereka berdua juga ya agree gitulah, setuju gitu. Kenapa? Karena saya pikir kebaya itu memang baju leluhur kita ya, Oke. jadi kita juga perlu menampilkannya pada waktu yang tepat gitu. Dan di situ memang kami bertiga dalam 2 jam itu juga merancang gitu, maksudnya saya harusnya ngomong saya bersyukur bahwa kita bisa sembuh itu karena memang dokter, suster semuanya itu baik-baik banget, benar-benar sampai cleaning service, sampai saya kayak dianggap keluarga aja, Ibu apa kabar gitu. Ibu udah Pokoknya kayak ibunya semua orang udah, ya. seneng banget dan mereka selalu positive thinking itu juga membuat saya menjadi positif kan gitu diantaranya. Terus kita berbagi aja, ya kamu ngomong apa gitu, itu sih. Tapi apa lagi ya, apa sih Dok? Apa cuman Manggilnya iya Nduk sih gitu. sebenarnya itu kenapa? Manggilnya Nduk gitu. Dok, Iya, sering. Jawa banget ya Nduk. Cahayu. dua-duanya. Sebelum selanjutkan, ini putra nomor berapa Bu Maria? Nomor Mbak 2. Mbak Ratri nomor 2. Nomor 1 Yang di Bali? Wong Bagus, Oh, oke, lanang di Bali. soalnya. Jadi laki perempuan. Ya. Ini bontot. Bontot. Semuanya nurun darah seninya. Ya. Jadi waktu itu mohon maaf Bu Maria, kita jadi menginspirasi banyak orang. Jujur aja pada waktu hadir di
konferensi pers, kalian bertiga pakai kebaya, segar gitu. Jadi kita, ternyata COVID tidak terlalu menakutkan yang seperti kita khawatirkan. Ya mungkin karena kami terlalu bahagia ya. Oh iya. Bahagia banget bisa keluar dan bisa Dan ibu mengalami sembuh. itu dan Wah, itu sembuh. iya, Itu benar. emang saya juga dengan apa ya, dengan bercanda, dengan macam-macam, dengan melukis, Oh, iya. dengan saling Jadi, menyayangi, itu iya. kita menaikkan Tapi imun lebih gitu ke kan. maksain nemu apa aja yang bisa membahagiakan Iya. gitu pas isolasi itu, karena kalau enggak Dandan. kalau enggak Iya, itu mentalnya nggak Down, tahu bisa deh down mau juga gimana. ya? Iya. 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 Saya sempet down. Kita semua we took turns gitu. Karena Gantian, kalau aku yang gantian down, ibu down. yang marahin. Kalau nggak tahu deh, itu gimana ya Waktu kalau pertama Jadi saya satu sama marah. lain saling menjadikan booster gitu, supaya naik Iya, lagi. Dia kan memang yang paling emosional, jadi pernah turun banget, saya marah sekali. Nggak boleh, kamu nggak boleh down, kita harus menaikkan imun itu. Maksudnya kalau lihat saya kan bukan orang galak ya, tapi waktu itu jadi galak banget. Itu maksudnya, karena karena saya kepengen dia naikkan imun. Nggak boleh dengerin orang-orang gitu. Karena emang Kan secara waktu itu- umum aku yang paling begini mentalnya, Oh. terus netizen, ya Menjadi sasaran tembak. Terus netizen, Jadi spotlight gitu ya. Jadi langsung, Iya. terus akhirnya Make jadi sense. memperparah keadaan Iya. penyakitnya Iya, juga. jadi Aku sempat jadi batuk-batuk drop apa lagi beberapa gitu. hari. Setelah sembuh itu. iya gara-gara Enggak, Pas saya lagi- diisolasi. pas Oh, jadi isolasi, isolasi, iya. kan Oke. aku kondisinya kondisinya udah tinggal meningkat batuk doang. sebenarnya. Tiba-tiba netizen kayak gitu langsung drop lagi, panas Iya. lagi, muntah lagi, ulu Iya. hati sakit lagi gitu. Oke. Tapi selain kita support systemnya, selain kita bertiga, ada juga keluarga dekatnya Iya. ibu, kakak, jadi Pak D, Bu Deko yang di Austria, terus Bapak. keluarganya bapak dan istrinya gitu, terus Mas Bismo yang di Bali. Iya. Karena waktu itu bapak kasih Bapak ide, ngajak kita meditasi. semua meditasi Oh, sekeluarga, iya, terus iya. kita janjian jam 11 malam. Ibu Dedi Wina, Pak Dedi Bintaro, semuanya Jadi meditasi. kebahagiaan terus saling memberikan kebahagiaan itu merupakan ibu meningkatkan Iya. autoimun juga ya. Dan juga saya ngarang cerita di Oke. antaranya kapan sih keluar kan orang selalu nanya. Iya. Terus aku bilang aduh kami ini lagi di kapal pesiar punya kamar mewah pokoknya diurusin makannya semua asik, kita belum berlayar soalnya kita masih harus jalan-jalan gitu, jadi aku bayangin aja sih, oh ini lagi di kapal pesiar. Waktu Kadang-kadang konferensi harus pers itu gitu. bulan apa ya? Bulan Iya, Tanggal 16 Maret. Maret ya. Jadi aku dan Sita dikeluarin tanggal 13. Oke. Kita khawatir ibu kenapa belum keluar. Oke. Iya, terus lucu lagi kamu ngomongnya, coba deh cerita. Ah, ibu aja. Lucu. Habis begitu mereka keluar, boleh keluar Enggak, sebelum 13 kan pagi-pagi Maret itu dikasih dibilang. tahu Mbak Ratri Ah. boleh keluar gitu hari ini. Ibu kapan? Belum boleh. Terus dia bilang, suster boleh nggak kita dokter kita berdua semalam Iya, katanya lagi minta dong nunggu. nungguin ibu gitu kayak di hotel aja saya bilang. Padahal yang ngantri banyak sekarang loh. Yang ngantri masuknya mana? Itu lucu banget. Itu lucu Baik, banget. kita minum dulu Bu. Ini film dari Oh, boleh Hagio. diminum. Oh, minum boleh. Ini Wey. Hagio ini 9 plus ini. Alkali, Mbak. Monggo, Mbak. Ya, ya. Bikin sehat. Biar tambah seru nanti ngomongnya. Ya, monggo. Ini Asik. sehat ini. Tapi itu ya aku mau tadi apa tentang konferensi pers itu Pak, kan tadinya kita nggak tahu ibu bisa keluar atau enggak. Jadi kita bilang ya ke Kita udah cerewet banget, di Pak. rut Itu RSPI dari kita bilang kita tuh kan keluar 13, dari 14 Sabtu ditelepon ya. pagi, Iya, sama udah 15 kita report bilang terus. kalau ibu nggak bisa keluar kita nggak usah Kita nggak terima menerima atau karena kita nggak apa-apa menerima tanpa gitu. ibu. Terus Ini Milala ancaman ini. terus kayak aduh masih nggak tenang juga Belum gitu kan. selesai gitu kan. Nah terus pas hari itu kita nggak tahu impactnya akan sebesar itu gitu. Kita nggak tahu akan ada puluhan wartawan. Kita cuma tahu Iya. tiba-tiba ada protokol dari Kementerian Kesehatan datengin kita protokol pressconnya gitu. Terus kita kayak minta Kita ya minta ini untuk ngomong. udah ada kesempatan gini kita minta dong ngomong paling nggak sedikit aja gitu. Nah Iya, itu kita iya. tahu. Tapi di situ spontan. Oke ibu ngomong terima kasih ke petugas medis dan bersyukur kita semua sembuh. Sita ngomong tentang serangan netizen dan orang-orang dan menjaga mental health si pasien. Terus kalau aku yang ya itu kayak apa aja sih, jaga kesehatan personal hygiene, terus cuci tangan, apa jangan panik gitu-gitu. Tapi bahwa kita kaget kayak, hah ini nge-view banyak Iya. banget ternyata di YouTube Terus gitu. disangkain Terus, kita merencanakan setting. apa enggak. kemarin ada yang di-setting. nanya, kalian ada public speaker yang ngajarin ya hari Iya. itu gitu. Dia nggak tahu, mereka nggak tahu ini. Udah terbiasa berhadapan dengan publik, jadi sudah biasa saja. Enggak juga. Tapi nggak apa-apa. Tapi satu hal ya, Bu Maria, Mbak Ratri, Mbak Cita, yang
menangkap positif lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Lebih banyak lagi. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir, nggak perlu dipikirkan lah itu. Yang jelas minimal teman-teman saya, oh ternyata bisa sembuh ya, bisa seger gitu. Ada yang, pakai empon-empon bisa sembuh katanya. Minimal buat segar lah gitu ya. Oke, setelah bulan pertengahan Maret sampai sekarang alhamdulillah sehat semua Ibu ya. Sehat. Nggak ada masalah ya. Oke Bu Marian yang paling senior, apa yang memberikan saran untuk Ibu untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir itu? Apa ya, ya memang hidup sehat itu adalah tabungan ya. Jadi memang kita sendiri yang harus mengenal diri kita, juga memasukkan asupan makanan yang sehat. Terus saya 2 tahun terakhir ini saya makan makanan organik. Jadi yang katanya kalau makan sayur, kalau udah tua tuh jadi asam urat, saya nggak ada. Walaupun sayur tiap hari, berarti asam urat tuh karena yang bukan organik kan. Saya organik, kemudian ya berdoa, pasti meditasi, yoga, jalan pagi, tapi saya nggak ngoyo, saya bukan olahraga yang ngoyo karena saya sering nari, jadi memang olahraganya selalu yang sesuai sama badan saya gitu. Jadi jalan pagi yang tenang gitu, menari juga, terus ya waktu di isolasi memang saya ada saatnya sampai gulung-gulung nangis gitu ya, ada nangis sama Gusti Allah, marah juga aku tuh disuruh apa sih kok nggak boleh keluar gitu ya emang. Dan ada cerita lucu, ini udah senyum-senyum juga karena saya benar-benar marah dan saya bilang saya sekarang jadi Durga, saya marah banget. Dari Dewi Durga. Sampai marah sama Fajrul kan, saya telepon, Yeah. aduh selamat ya Mbak jadi pahlawan, saya nggak peduli saya jadi pahlawan, aku nggak peduli, tapi keluarkan saya dari sini, saya udah nggak tahan gitu. Aduh sabar Mbak, sabar gitu kan. Kamu mau cerita apa sih senyum-senyum? Aku pikir Ibu inget yang kita jumpalitan di kasur. Oh iya. Udah loh, ini menarik ini. Berarti harus cerita ini. Ini jembalikan kenapa? Waktu di SPI. SPI, Ya, oke. Pilihannya apa? Bangun tidur, mandi, pakai makeup, selfie, telepon sama teman, sama keluarga gitu kan. 10 hari diulang Tapi kita gitu. selalu dandan loh. Iya. Tapi aku udah Di rumah sakit itu? setelah 5-6 hari udah jelek banget, baru mulai dandan kan, disuruh Mbak Aku yang Ratri. ngajak. Tadi Iya, udah jelek banget. yuk dandan gitu. Ayo pakai lipstick merah gitu, senyum-senyum aja. Jadi Foto. Main TikTok nggak? Nggak ya? belum bahkan nyuruh enggak itu belum, lebih ke nulis di Instagram kan, Oke, terus sharing. Cuman ya pokoknya tuh ngusahain kayak kita harus stretching ya paling enggak. Untung ada ruangannya, terus pegel banget waktu itu. Ada teman-teman kan baik banget, ada yang ngirimin modem, apapun yang kita butuhin dikirimin. Luar biasa loh Kita teman-teman. minta Support dari teman-teman. iya, Oke. teman-teman dari Salihara, dari oke. ya ke Teman-teman dunia ngirim seni. makeup segala macam, masker, hair terus dryer. Ada yang kita minta Sorry, seniman-seniman pada kirim bunga ke kita. Oh iya, satu persatu. Jajang, Gersin Hakim, Nini Al-Karim, semua. nah, kita minta dikirimin 3 yoga matras. Oke. Tapi ternyata setelah sampai di rumah sakit, di screening nggak boleh masuk kamar kita. Karena Karena? takut virusnya nanti kebawa keluar atau nempel di Oke. matrasnya gitu. Nah, ya udah. Terus kita tetap mau yoga sih gitu. Ya udah, aku sempat yoga di kasur, tapi nggak enak, ternyata Vita juga. Nah, tapi suatu hari aku sering banget tiap hari telepon sama sahabatku. Kan pegel ya, dan aku emang sering naik-naik ke kasur, sering ngintip tetangga ngapain belakang depan gitu. So aku lagi teleponan, mondar-mandir gitu, tiba-tiba Di kasur? di kasur, di intercomnya, Mbak Ratri tolong ya jangan mundur-mundur nanti jatuh dari kasur gitu. Mereka jadi Berarti ada CCTV tadi. ada, terus Sita juga. Aku tuh kan udah luar biasa ya bosennya ya. Terus mau nari-nari susah karena kan pakai infus. Jadi akhirnya aku yoga. Nah, kalau infusnya lagi di sini kan nggak bisa jungkir balik ya kan. Jadi pas infusnya di sini ya aku headstand gitu. Di kasur, headstand. Headstand di pakai kasur? itu. Iya, bosen. Jadi aku udah yoga aja gitu, stretching, squat apa, terus kan push up di lantai nggak bisa, jadi push upnya di dan karena ini kan nggak bisa gini, jadi push upnya gini. Itu hari gitu. keberapa itu? Hari Udah ke... di Ini minggu udah kedua di sih. ujung, Pokoknya di minggu terakhir tuh aku udah mulai aktif, minggu Udah pertama boring kan masih banget ya, kayak udah. gitu kan. Jadi itu ya udah pas lagi di sini aku agak luasa gerak, terus aku headstand aja, terus intercom, Mbak Sita jangan lupa itu pakai infus nanti copot. Iya ya udah gitu kan. Iya lupa. Padahal di rumah orang, oh ini pasiennya paling aneh nih. Kalau aku nari-nari. Ya, aku juga selalu meditasi sampai jam 3 pagi kan di situ, yang Oke. seharusnya tidur ya jangan dicontoh. Harusnya tidur kan karena aku stres, jadi aku meditasi aja terus berdoa sampai jam 3 pagi. Ntar besoknya ya ampun Mbak ngapain aja kan harusnya tidur kan, mereka lihat juga Oke, gitu. sekarang Mbak Sita,
yang bisa dicontoh untuk teman-teman di Indonesia nih? Bagaimana menjaga kesehatan sampai sekarang? Nah, ini penting ini. Aduh, aku nggak bisa dicontoh kalau Loh, kalau ibu kan olahraga, makanan organik gitu ya. Kalau Mbak Sita apa? Jujur aja sama deh. nggak bisa. sama maksudnya ya ini kan kemarin aku seminggu terakhir lagi nggak bisa olahraga, cuman biasanya aku juga berusaha olahraga gitu kan untuk yoga, terus sekarang pakai aplikasi gitulah yang squat, yang body weight ya, body weight, karena kan dulu sebelum pandemi juga aku ke gym segala macem, ngajar kelas fisikal kan, sekarang nggak bisa. Jadi ya kadang aku jalan setengah jam di kompleks, terus yoga, tapi yoganya yang yoga kardio. Ngapain sih? Dibikinin apa yo sama ibu tiap pagi. Oh ya. Itu sampai lupa. Wah, itu Ibu tuh penting tiap itu. pagi bikinin air lemon pakai madu buat kita sama Lemon jus. atau jeruk nipis? Ya, Ya, lemon, jeruk nipis pokoknya sama ada, aja. iya. Sama jus gitu. Dan Tiap hari sampai sekarang Bu Maria? iya. Jusnya dari kebun. Peluk dulu dong, Mbak Ratu peluk dulu dong. Top, luar Tiap biasa. pagi itu ya emang kita emang makanannya ya dari kebun kan. Emang makannya ya sehat gitu, kayak nasi putih juga kita nggak makan Jusnya kan, emang nasi dari merah. sini juga. Semua alami semua ya. Jadi dari- kadang Iya. kejutan, oh kok ada yang pahit gitu. Taunya soalnya ada jusnya daun dipakai apa. Kebawa- kebawa. Soalnya pahit nih, masih ada batangnya. Ada tanahnya. Lebih alami kok. Alami banget. Oke, Mbak Ratu yang terakhir berarti. Berikan pesan Iya, untuk Indonesia apa? Itu semua, tapi kayaknya yang paling bikin aku sehat, yang aku percaya, oke. mungkin sekitar 10 tahun lalu tuh bapakku bilang, Ratri tiap bangun tidur minum minimum 2 gelas air sebelum ngapa-ngapain. Air putih? Air putih, Oke, ha. Jadi itu aku konsisten, terus kebetulan emang water intakeku tuh banyak banget. Oke. Sehari-hari aku cuma minum air sama paling kopi, dan kopi itu juga nggak adiktif, jadi kadang minum kadang enggak. Tapi pas di RSP Sulianti Saroso itu pernah aku sebel pas ada dokter datang, dokter kenapa sih aku tuh sehat gitu, nggak mau nih gini-gini, terus sama dokternya bilang, Mbak tenang nih, kamu tuh lagi jadi apa sih pahlawan berbuat untuk Indonesia, buat merah putih. Aku bilang, aduh nggak peduli, keluargaku udah sering ngomong gitu, aku ngomong gitu. Terus ke dokternya baik buat duduk di sampingku, ngeluh megang gitu kan, ini bapak-bapak, aku lupa dokter Adrian kalau nggak salah. Terus dia bilang, pokoknya minum air putih yang banyak gitu, sehari itu 3 liter ada waktu di kamar itu. Iya, Dan gitu. itu kebiasaan, jadi aku makin percaya kalau air putih itu yang paling Iya. baik setelah Oke, iya. kejadian ini. Jadi sejak itu aku selalu sehari-hari nggak pakai gelas lagi, udah ada botol minum yang Iya. segini aku selalu minum. Dan itu aku juga kebawa jadinya, Iya, karena iya. emang tiap hari diperiksa kan, Dan minumnya kita seberapa. dicek. Iya, aku juga dulu tuh agak kurang minum air. Emang lifestyleku agak paling tidak sehat sebenarnya dibanding yang lain ini sebelumnya ya. Jadi sekarang aku berusaha bahkan 3 sampai 4 liter air. Tiap hari. Oke. Tapi yang penting juga tadi pesan Bu Maria, selalu berpikir positif dan selalu bahagia. Dengan cara apapun, yang sekecil apapun membuat kita bahagia gitu ya. Iya, Karena banyak tapi cara. yang menertawakan diri, bikin bercanda itu juga Iya. membuat bahagia ya. Iya. Oke, yang terakhir ini untuk Indonesia nih Bu, apa pesannya ini? Untuk Indonesia supaya ini pandemi belum berakhir nih. Ini ibu kita semua kan, ibu COVID ini. Gimana ya, saya mungkin nggak bisa banyak bicara, tapi saya juga merasakan bahwa sebetulnya bumi ini yang lagi sakit. Oke. Jadi bumi ini juga harus menyembuhkan diri dengan kita menjaga keaktifan kita. Iya. Tapi kalau sudah hubungan sama ekonomi kan sulit ya, saya nggak bisa berpikir soal itu. Tapi kalau kita sabar juga, terus berbuat sedikit-sedikit yang kita bisa, terus bergotong royong itu, ya mudah-mudahan itu pun untuk alam semesta jadi bagus, karena emang ini kita semuanya mengalami yang harus dialami oleh bumi gitu. Jadi bukan soal kamu, tapi soal kita. Kita Yuk semua. kita tuh harus melakukan sesuatu ya bergotong royong sedikit-sedikit, apa empati juga harus ditumbuhkan, terus memberdayakan apa yang kita punya. Iya. Kan sekarang kembali ke diri kan, kita sebenarnya bisa apa sih yang bisa kita lakukan dari rumah. Itu kan juga perlu kreativitas dan doa dan keinginan gitu ya. Iya. Nggak bisa mikir lagi, oh bisnisnya paling penting buat aku, nggak. Iya. Apa ya sesuatu yang kita bisa nikmatin sama-sama, mungkin gitu ya. Nggak tahu. Oke, ada tambahan Mbak Sita, Mbak 01? I think that's all Ibu udah. Baik. Lebih Mbak semuanya. Ratri sudah? Oke, matur suwun Bu Maria, Mbak Sita, Sami-sami. thank you. Mbak Ratri, thank you. Sama-sama. Ya. Baik sahabat Indonesia, demikian cerita seru tentang pelangi kehidupan yang dialami keluarga Ibu Maria, Mbak Ratri dan Mbak Sita. Kita berharap ketika beliau ini terlalu sehat gitu ya. Dan kami atas nama Indonesia terima kasih memberikan inspirasi dan membuat kita jadi tidak takut ternyata
COVID itu bisa membuat kita sembuh kok ternyata. Iya. Iya. Betul. Kuncinya seperti yang disampaikan oleh Bu Maria, Mbak Ratri dan Mbak Sita tadi. Terima kasih sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya.